Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan menu review pada Microsoft Word. Mengapa kita perlu untuk menggunakan review ataupun pelajari salah satu fasilitas yang sudah ada ini? Alasan yang pertama adalah bahwa pada saat ini proses pembimbingan skripsi ataupun tesis itu semuanya dilakukan secara online. Dan ini menuntut adanya pertukaran data dan informasi atau file dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya kita menggunakan word processor. Dalam hal ini uh, yang paling umum digunakan adalah Microsoft Word. Nah, efektivitas dan efisiensi dari proses pembimbingan online ini tentunya akan ditentukan oleh bagaimana kedua belah pihak mampu untuk memanfaatkan fasilitas ataupun teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia saat ini. Karena jika salah satu pihak kurang memahami ataupun tidak sama pemahamannya terhadap penggunaan teknologi, maka dapat dipastikan efisiensi ataupun efektivitas dari proses pembimbingan online ini juga tidak akan menjadi maksimal. Oke, langsung saja kita melihat contoh. Jadi di sini ada salah satu file yang sudah ada format-formatnya ya. Di sini terlihat ada beberapa warna, ada juga yang digarisbawahi, kemudian ada yang dicoret dan lain sebagainya. Di sini juga ada komentar dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari penggunaan menu review ya. Jadi kalau sekarang ini saya membuka Microsoft Word menggunakan kebetulan versi 2016, di situ ada menu review ya. Sini ada menu review. Kemudian di sini juga ada beberapa submenu yang mungkin tidak semuanya akan kita pelajari pada saat ini, tapi kita akan mempelajari beberapa menu dasar yang digunakan dalam komunikasi seperti ini. Jadi yang pertama di sini ada track changes. Track changes ini adalah menu yang digunakan untuk menandai perubahan atau melihat adanya perubahan-perubahan yang sudah dibuat oleh beberapa pihak. Jadi dalam hal ini kita bisa mematikan atau menghidupkan fasilitas track changes ini. Jadi kalau saat ini dia sedang disorot seperti ini, berarti ini sedang aktif ya. Kalau dalam keadaan aktif ini berarti apapun yang akan ditulis di file ini nanti akan ditandai. Jadi kelihatan seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Ini saya menambahkan satu teks sini adalah contoh dengan track changes on ya. Kemudian ini saya ulangi. Kalau ini misalnya dinonaktifkan, kita klik sekali lagi. Ya, sekarang dia dalam keadaan nonaktif. Maka begitu kita menambahkan teks di sini, tidak ada tanda-tanda. Jadi kita tidak tahu mana yang ditambahkan belakangan, mana yang merupakan teks asli. Jadi harus kita aktifkan. Pertama adalah track changes-nya supaya kita tahu mana yang tambahan, mana yang teks asli. Nah, kemudian berikutnya di sini kalau kita lihat di sebelah kiri ini atau mungkin bisa juga nanti di sebelah kanan sini ya. Ini ada garis berwarna abu. Ini adalah tanda bahwa di bagian ini ada perubahan ya. Jadi kalau kita klik di sini, di garis ini, dia berubah menjadi warna merah dan di sini menjadi bersih, teksnya menjadi bersih. Artinya yang tampil di sini adalah semua yang sudah dirubah ya. Nah, tapi kalau kita klik sekali lagi di sini, maka di sini akan kelihatan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan ya, baik itu penambahan ataupun penghapusan. Ya, seperti ini. Jadi kalau diperhatikan dalam keadaan seperti ini, di sini ada all markup ya, display for review. Jadi ini semua kalau dalam keadaan all markup terpilih seperti ini, semua perubahan-perubahan yang ada di sini akan ditampilkan ya. Tapi kalau kita ganti menjadi simple, ya, di sini hanya akan terlihat beberapa komentar saja. Jadi yang di sini cukup bersih. Efeknya sama dengan mengklik yang ini tadi, garis yang ini. Di sini jadi all markup. Kalau kita klik sekali lagi, dia menjadi simple markup. Jadi ini yang simple kita gunakan kalau memang sudah perubahan terakhir dan kita tidak ingin melihat perubahan-perubahan
yang mengganggu pemandangan, kita bisa pilih simple markup. Tapi kalau untuk melihat proses, kita bisa kembalikan ke all markup. Nah, berikutnya di sini ada menu show markup di sini. Di sini kita bisa memilih untuk menampilkan perubahan-perubahan mana yang harus kelihatan ya. Di sini ada pilihan komentar, kemudian ada insertions and deletions, artinya penambahan dan penghapusan. Kemudian sini formatting. Jadi sini ada contoh formatting seperti ini. Ada format-format yang mungkin tidak terlalu penting, kita bisa matikan sehingga yang kelihatan hanya komentar saja. Jadi di sini ya, di show markup kita klik yang tanda panah kecil di sebelah kanan. Di sini akan muncul menu-menu. Ya, sini ada komentar, comment, kemudian di sini ada formatting yang kita matikan tadi. Ya, berikutnya juga ada di sini balloons. Jadi ini juga kita bisa modifikasi ya. Kalau di sini ada pilihannya ya yang show only comments and formatting in balloons. Artinya ini hanya menampilkan komentar dan formatting di samping sini. Tapi kalau kita show all revisions inline, kita klik, maka di sini semua perubahannya langsung ada di sini, di teksnya. Ya, semua perubahan ada di teksnya. Jadi tidak ada yang di samping. Tapi kalau kita ingin menampilkan semua revisi ada di balloon di sebelah kiri, maka ini juga ditampilkan semua perbaikan di sini, baik yang kecil-kecil maupun yang banyak, semuanya ada di sini ya. Jadi terlihat agak kacau. Jadi kita mungkin lebih baik untuk menampilkan only comments and formatting in balloons, tapi formattingnya kita matikan ya, sehingga yang terlihat hanya komentar. Jadi lebih bersih seperti ini. Oke, kemudian di sini juga masih di show markup, kita bisa memilih kalau misalnya lebih dari satu reviewernya, kita hanya melihat perubahan yang dilakukan oleh pembimbing satu saja, kita bisa pilih. Perubahan yang dibuat oleh pembimbing dua saja kita bisa pilih, ataupun melihat perubahan yang dibuat oleh keduanya juga kita bisa pilih all reviewers. Oke, jadi itu sudah cukup untuk menu yang dua ini. Nah, sekarang bagaimana untuk berpindah dari satu perubahan ke perubahan lainnya? Kalau sekarang dari sisi mahasiswa ingin melihat apa saja sih yang dikomentari oleh dosen pembimbingnya, ataupun apa saja perubahan-perubahan yang sudah dibuat secara cepat ya. Di sini diperkenalkan ada menu ini ya, menu previews, next, tapi ini khusus untuk komen ya, untuk komentar. Jadi ini berpindah dari komentar pertama ke komentar berikutnya secara cepat ya. Jadi kalau kita hanya mau mereview komentar saja, kita lihat, kita klik next sini. Jadi ini komentar yang pertama, kemudian kita klik next yang kedua, dia akan pindah ke komentar berikutnya, pindah komentar berikutnya, demikian seterusnya ya, secara cepat. Jadi ini bisa kita gunakan untuk berpindah dari komentar yang satu ke komentar yang lain. Jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan apa saja yang sudah dibuat ya. Komentar-komentar apa saja yang ada di dalam teks ini. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang seperti ini ya, ada next previews. Jadi sama dengan ini, next previews, tapi ini untuk semua jenis perubahan ya, yang track changes tadi. Jadi kalau sekarang kita ada di sini, kita melihat perubahan pertama. Oh ya, ini perubahan yang dibuat pertama, kemudian berikutnya, ya demikian seterusnya. Jadi bisa dari satu perubahan ke perubahan lainnya. Ya, ini juga kembali. Nah, di sini ada accept and reject. Jadi di sini accept ini maksudnya kita, kalau kita menerima perubahan yang dibuat oleh orang lain ya, misalnya dosen pembimbing, di sini kita tinggal letakkan kursornya di tempat yang akan diubah, kemudian kita klik accept, artinya kita terima perubahannya, maka dia akan langsung berubah warna dan track changesnya menjadi hilang ya. Jadi kalau kita terima perubahan yang dibuat. Oke, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita reject, itu kita tidak kita menolak ya, artinya kita menolak perubahan ya, mungkin perubahannya tidak sesuai menurut kita tolak ya. Kita bisa klik, kita reject saja. Kalau kita reject, berarti dia tidak akan merubah perubahan yang ada di sini, akan dibiarkan ya, akan kembali ke bentuk semula ya. Tapi saran saya, kalau Anda mereject, tentunya Anda harus menyediakan
alasan kepada dosen pembimbing kenapa itu di reject ya. Nah, berikutnya mengenai komentar. Komentar ini ya contohnya di sini. Ini jika Anda menemukan komentar seperti ini dalam teks itu artinya ada sesuatu yang harus diperhatikan ya. Jadi seperti ini ada sumber data Supas 2015, kemudian di sini ada komentar cek data terbaru, mungkin dari Surkernas 2018. Ini berupa saran ya. Kalau nanti ternyata Anda menemukan yang terbaru, ini tinggal diganti di sini sesuai dengan anjuran, kemudian yang dikomentar diklik resolve. Resolve ya, artinya sudah diselesaikan. Ya, jadi di sini nanti pembimbing tahu kalau Anda sudah ganti ataupun sudah mengikuti apa yang dianjurkan. Nah, ini dibiarkan, jangan dihapus komentar ini pada saat dikirim kembali ke pembimbing, dan nanti barulah akan dihapus setelah kembali lagi dari pembimbing untuk konsultasi berikutnya. Jadi supaya tidak terlalu banyak kelihatan situ, bisa langsung dihapus ya. Yang penting pembimbing sudah tahu bahwa kita sudah melakukan perubahan di sini. Ya, bisa kembalikan, reopen. Nah, kalau misalnya Anda tidak menemukan data terbaru di sini, maka di sini Anda bisa reply saja. Reply, misalnya kalau di reply di sini, Anda bisa menjawab, saya tidak menemukan data yang dimaksud. Ya, tidak menemukan data yang dimaksud. Seperti itu. Jadi nanti pembimbing tahu bahwa Anda sudah berusaha untuk mencari ataupun mengikuti saran yang ada di sini, tapi Anda tidak menemukannya. Jadi ini dibiarkan seperti ini. Nanti kalau memang pembimbing sudah oke, ini nanti bisa Anda hapus ya. Untuk konsultasi berikutnya bisa dihapus. Jadi seperti itu cara penggunaan yang singkat dan sederhana, penggunaan fasilitas review untuk proses pembimbingan skripsi ataupun tesis ya, ataupun disertasi. Jadi kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri dari metode tatap muka langsung, pembimbingan langsung, ke metode yang menggunakan online seperti ini ya. Dan tentu saja jika Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut dengan pembimbing, Anda bisa meminta pembimbing untuk bertemu secara online dan kemudian membahas perubahan-perubahan yang ada di sini secara live ya, walaupun melalui jaringan. Jadi demikian pengenalan singkat untuk fasilitas review yang ada di Microsoft Word. Ya, sebelum saya akhiri, jadi kalau misalnya Anda ingin merubah nama di sini, ya, ini kebetulan saya sudah punya nama di sini, tapi kalau misalnya Anda ingin menuliskan nama Anda, jadi Anda bisa cek di menu File, kemudian di Option, ya, kemudian di situ di menu General Anda bisa merubah di sini username dan inisial Anda. Jadi supaya nanti, maksudnya supaya yang tertulis di sini nanti nama Anda ya, bukan nama laptop seperti Asus, Acer dan lain sebagainya, tetapi nama Anda sendiri. Ya, mungkin itu dulu untuk pengenalan secara singkat mengenai fasilitas review di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.